wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Julia Sairani dengan NIM 4305246 220. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan SAP 2000 dengan membangun bangunan 5 lantai dengan 4 bentang. Berikut adalah caranya. 5 bentang dengan 6 lantai. Kemudian kita dapat membuka aplikasi SAP 2000. Kemudian untuk perintah dan syarat dari pengerjaan UTS yaitu menentukan gaya geser, momen, dan aksial. Baik yang pertama kita di sini dapat membuka file, kemudian klik new model, baik setelah tertera new model kita dapat memilih satuan, kita atur dulu satuan yang ingin digunakan, kemudian kita klik create only dengan spesifikasi seperti ini, kita klik OK. Kemudian di sini ada 2 D5 yang dimana yaitu ada XPNG plane dan ada 3D view. Yang 3D view kita close, kita fokus ke XY plane atau sumbu Z. Kemudian kita klik kanan, edit grade data, kita klik modify. Nah, di sini ada aturan bagaimana kita menyeting sumbu-sumbu, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau grid data Z, Y, dan X. Yang pertama, kita atur sumbu Y dengan dimensi yang sudah kita tentukan. Pilih draw frame cable, klik, kemudian pilih titik per titik untuk membuat garis. Kemudian kita di sini bisa menggunakan cara cepatnya tanpa harus mengklik garis titik per titiknya, pencet dari titik per titik. Lakukan untuk semua garis vertikal maupun horizontal. Dan setelah kita lakukan penggarisan untuk semua bidang, kita klik Essence, kita klik Join, lalu kita pilih Restyle. Nah, di sini kita memiliki banyak pilihan tumpuan. Nah, biasanya bangunan itu menggunakan viket atau tumpuan yang seperti ini. Setelah ada tumpuan seperti ini, kita ke Defines, ke Load Painters, kemudian untuk menghitung
analisis struktur itu kita di sini ada date ya, ada date, kita kasih 0, terus modify load painters kita oke. Nah, kemudian untuk menghitung atau mengetahui beban terpusat itu kita klik per titik ya untuk mengetahui beban terpusatnya. Setelah klik per titik seperti ini, kita ke axis, kita ke join loads, ke axis, kita ke join loads, kita ke forecast. Nah, di sini kita dapat mengatur berapa reaksi beban terpusat. Di sini untuk sumbu Z atau forecast global Z, sini menggunakan min 10. Min 10, lalu kita apply. Oke. Nah, di sini langsung keluar ya. Atau kita juga dapat menggunakan min 15. Nah, perlu kita klik lagi untuk dapat mengubah. Kita masuk ke Essence, kita ke join load, forecast, klik 15, apply, oke. Nah, di sini langsung tertera. Untuk mengetahui beban horizontalnya, kita perlu klik lagi di sebelah pojok di per titiknya, kemudian masuk ke Essence, kita masuk ke join loads, forecast, kita kasih. Nah, yang tadi untuk beban terpusatnya itu di global Z, kita pakai ke global Y. Maaf, kita pakai ke global X. Kita insert 0, min 10, apply, oke. Nah, di sini langsung keluar. Kemudian untuk mengetahui beban distribusi, kita perlu klik tidak per titik maupun per frame ya, atau per garis ya, per frame, per garis. Kita perlu blok. Setelah klik per garis, kita masuk ke dalam axis, kita masuk ke frame load, kita pilih distribusi. Nah, di sini ada tampilan bagaimana kita dapat mengatur bebannya yang ingin didapat. Di sini langsung keluar bagaimana beban distribusinya. Kemudian untuk mengetahui beban segitiga siku-siku seperti tadi, kita perlu mengeblok frame atau pergalisnya, lalu masuk ke axis, kita masuk ke join loads, forecast, kita masuk ke axis, frame loads, distribusi. Nah, kita dapat mengatur, mungkin kita untuk relatif distrinya itu kita kasih 0, kita kasih 0, 1. Untuk loadnya kita kasih 0, 0, 0, 10. Nah, itu kita apply, oke. Nah, keluar ya. Kemudian untuk beban segitiga sama seperti tadi, kita perlu blok garis atau per frame-nya, kita masuk ke axis, kita masuk ke frame loop, kita ke distribusi, lalu kita atur 0, 0,5, 1, 1. Kemudian untuk loadnya kita
setting ke 0, 10, 0, 0, apply, oke. Nah, terdapat beban segitiga. Kemudian kita mengetahui beban trapesium. Sama seperti tadi caranya, perlu kita blok frame atau garisnya, masuk ke assist, masuk ke frame loads, distribusi, kita atur kembali, yaitu 0, 0,25, 0,75, 1. Untuk loadsnya kita kasih 1, 10, 10, 0, apply, oke. Nah, semua terlihat dan dapat diketahui ya, terdapat beban trapesium segitiga. Untuk dapat mengetahui run analisis atau keseluruhannya, kita dapat klik tanda panah ini, run analysis, lalu kita ke modal, kita rundown not run case, kita off kan ya, kita klik OK. Maaf, untuk melihat keseluruhan, kita keseluruhan dalam beban, kita run analisis, kita klik modal, kita run now. Nah, di sini kita dapat save ya, untuk ITS kita save. Nah, di sini terdapat bagaimana beban itu mengalami lendutan atau mengalami guncangan. Kemudian untuk mengetahui gaya-gaya yang terdapat pada lantai ini, lantai 5 ini, kita dapat klik show forecast, kita klik frame cables. Nah, di sini terdapat komponen, yaitu ada axial forecast, ada SER 22, di mana kita dapat mengetahui gaya geser pada bidang tersebut. Kemudian ada SER 33 untuk mengetahui momen pada bidang tersebut. Tiga ya, play, oke. Nah, kita dapat mengetahui momen pada bidang tersebut. Untuk mengetahui seluruh gaya atau untuk melihat angka, masuk ke assist, masuk ke frame loads, distribusi, kita atur kembali, yaitu 0, 0,25, 0,75, 1. Untuk loadsnya kita kasih 1, 10, 10, 0, play, oke. Nah, semua terlihat dan dapat diketahui ya, terdapat beban trapesium segitiga, mengetahui run analisis atau keseluruhannya, kita dapat klik tanda panah ini, run analisis, lalu kita ke modal, kita rundown not run case, kita off kan ya, kita klik OK. Maaf, untuk melihat
ke keseluruhan, kita keseluruhan dalam beban, kita run analisis, kita klik modal, kita run now. Nah, di sini kita dapat save ya. Unstruct UTS, kita save. Nah, di sini terdapat bagaimana beban itu mengalami lendutan atau mengalami guncangan. Seperti ini tampilannya untuk melihat gaya dimensional. Mengetahui gaya-gaya yang terdapat pada lantai ini, lantai 5 ini, kita dapat klik show forecast, kita klik frame cables. Nah, di sini terdapat komponen, yaitu ada axial forecast, ada share 22, ada share 22, di mana kita dapat mengetahui gaya geser pada bidang tersebut. Kemudian ada share 33 untuk mengetahui momen pada bidang tersebut. Ini ada momen 33 ya, play, oke. Nah, kita dapat mengetahui momen pada bidang tersebut. Nah, untuk mengetahui seluruh gaya atau untuk melihat angka,